Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena dengan NPM 2317051105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan automata. Nah, di sini saya mulai mencari materi. Untuk memahaminya, saya perlu banyak sumber. Yang pertama ini ada video dari dosen kami, dosen pengampu teori bahasa dan automata, yaitu Pak Febi. Di sini saya juga mencari melalui Google, dan saya juga mencari video YouTube yang lain untuk menambah. Nah, di sini saya mulai mencatat apa yang saya dapatkan. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut, yang saya pahami mengenai teori bahasa dan automata yaitu: yang pertama, teori automata berkaitan dengan definisi dan properti dari model-model matematika komputasi untuk mengenali suatu bahasa formal. Model-modelnya sebagai berikut. Yang pertama, ada finite automata yang dapat digunakan dalam text processing, compilers, dan hardware design. Yang kedua, ada context free grammar yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan artificial intelligence atau AI. Yang ketiga, ada Turing Machine. Dan yang kedua yaitu tentang tata bahasa, merupakan kumpulan dari himpunan variabel atau dengan simbol V, simbol terminal dengan simbol T, dan simbol awal atau S yang dibatasi oleh aturan produksi atau P. Sehingga tata bahasa atau G tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana V sama dengan variabel yang simbolnya itu dapat diturunkan, dan T adalah terminal yang simbolnya sudah tidak dapat diturunkan kembali. Lalu S merupakan simbol awal dari anggota V. Lalu P itu adalah aturan produksi yang dinyatakan dengan alpha menurunkan beta. Catatan di sini, variabel itu dapat disimbolkan dengan huruf kapital, sedangkan terminal itu disimbolkan dengan huruf kecil. Lalu alpha itu ada di ruas kiri dan beta di ruas kanan. Lalu tingkatan bahasa menurut Chomsky atau hierarki Chomsky, itu yang pertama ada kelas bahasa regular, mesin otomatanya itu FSA atau finite state automata, dan batasan aturan produksinya yaitu di ruas kiri itu satu simbol variabel, di ruas kanan maksimal memiliki satu simbol variabel yang diletakkan di posisi paling kanan. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada bebas konteks dengan mesin otomatanya bernama PDA atau push down automata, dengan batasan aturan produksinya yaitu ruas kiri ada satu simbol variabel. Untuk ruas kanan tidak ada ketentuan. Contohnya sebagai berikut. Lalu konteks sensitif itu mesin otomatanya adalah LBA atau linear bounded automata. Batasan aturan produksinya yaitu panjang ruas kiri harus lebih kecil sama dengan panjang ruas kanan, dan ruas kirinya itu harus memiliki paling sedikit satu simbol variabel. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat ada bahasa alami, yaitu mesin otomatanya adalah mesin Turing dan batasannya itu tidak ada batasan. Untuk catatan, panjang ruas kiri itu adalah banyaknya simbol, baik itu variabel maupun terminal yang ada di ruas kiri. Sedangkan kalau panjang ruas kanan adalah banyaknya simbol, baik variabel ataupun terminal yang ada di ruas sebelah kanan. Berikut adalah mekanisme kerja automata. Gambarnya seperti ini, dan terdiri atas sejumlah state berhingga yang dianggap sebagai memori mesin. Lalu ada input bahasa. Input merupakan bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Lalu membuat keputusan yang mengindikasikan sebuah input diterima atau tidak. Jadi ada keadaan di mana input itu diterima atau ditolak. Lalu dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.